wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Iin Zafera, saya dari FKIP Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Baiklah, saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar. Di sini saya akan membahas tentang tinjauan pustaka. Baiklah, dalam penjelasan ini saya akan membahas tentang materi kita yaitu tinjauan pustaka. Sebelum mengenal lebih dalam tentang tinjauan pustaka, saya akan menjelaskan apa itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ialah uraian pustaka merupakan sistematis tentang variabel-variabel penelitian yang dijelaskan dari berbagai teori atau konsep atau pendapat para pakar atau penulis buku dan hasil penelitian yang relevan. Tinjauan pustaka juga bisa dimaksudkan sebagai suatu catatan telaah lengkap penelitian baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari sumber data sekunder mengenai masalah yang diteliti. Nah, setelah kita mengetahui apa itu tinjauan pustaka, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara penyusunan tinjauan pustaka tersebut. Yang pertama ada landasan teori. 1. Teori dan fakta yang digunakan seharusnya diambil dari sumber primer. Yang kedua, bahan tinjauan pustaka dapat diangkat dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, tugas akhir, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, dan diskusi ilmiah, serta terbitan resmi pemerintah dan lembaga lainnya. Yang ketiga, sumber untuk landasan teori minimal 10 tahun terakhir. Selanjutnya, kegunaan tinjauan pustaka. Yang pertama, ada mengkaji sejarah permasalahan. Yang kedua, membantu pemilihan prosedur penelitian. Yang ketiga, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Yang keempat, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Yang kelima, menghindari duplikasi penelitian. Dan yang keenam, menunjang perumusan masalah. Sumber tinjauan pustaka. Yang pertama ada data bibliografi. Hanya menyajikan nama penulis, judul, sumber publikasi, tahun, volume, dan jumlah halaman atau perpustakaan. Yang kedua, data abstrak, hanya memuat ringkasan atau gambaran isi artikel atau sistem online. Dan yang ketiga, data tulisan lengkap, artikel dalam teks.
Selanjutnya kutipan. Yang pertama ada sumber kutipan dari naskah publikasi. Penjelasannya, bahan yang langsung dikutip dari penulis atau artikel lain atau artikel yang pernah ditulis sendiri dan telah dipublikasi sebelumnya oleh penulis harus ditulis lengkap kata demi kata sesuai dengan apa yang ditulis pada artikel asli. Selanjutnya, perlu dicantumkan nama akhir penulis, tahun dan halaman yang memuat informasi tersebut di dalam tanda kurung atau nama di luar tanda kurung. Yang kedua, sumber kutipan dari bahan internet. Bahan yang dikutip dari naskah yang didapatkan dari sumber elektronik atau misalnya internet, kadangkala tidak mencantumkan halaman asli dari naskah tersebut kecuali untuk naskah yang ditampilkan dengan format lengkap seperti jurnal naskah yang tidak ada halaman aslinya. Untuk kutipan langsung dapat menggunakan simbol dan nomor paragraf. Yang ketiga, kutipan dari sumber kedua. Apabila penulis mengutip langsung dari kutipan penulis lain, maka penulis tetap mencantumkan nama akhir penulis asli bahan tersebut dan tahunnya. Selanjutnya, mencantumkan nama akhir penulis dan tahun di mana bahan tersebut didapatkan. Cara penulisan kutipan di dalam naskah skripsi. Kutipan atau cuplikan ditulis sesuai naskah aslinya, sedangkan kutipan yang berbahasa asing harus disertai terjemahannya. Kutipan ditulis dengan jarak tepi kiri dan tepi kanan yang berbeda dengan teks utama dan ditulis dengan jarak 1 spasi. Kelima, cara penulisan kutipan nama penulis di dalam naskah skripsi. Untuk artikel yang ditulis oleh 1 orang sampai 3 orang penulis, maka ditulis semua nama akhir. Apabila nama penulis di luar tanda kurung, setelah nama pertama ditulis, dan untuk 2 penulis, setelah nama kedua untuk 3 penulis.